Dunia sepak bola Indonesia semakin menggeliat. Januari hampir berakhir dan PSSI semakin serius mempersiapkan timnas Indonesia demi hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari upaya merekrut pemain baru hingga perbincangan penting di Belanda. Semua langkah ini dilakukan demi mimpi Garuda terbang tinggi. Di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang, Australia, dan Arab Saudi menjadi tim-tim yang paling diunggulkan. Namun di balik dominasi mereka ada satu kekuatan baru yang mulai menarik perhatian dunia. Timnas Indonesia. Ya, layaknya pohon pisang bertanda tinggal yang langka. Timnas Garuda kini menjadi buah bibir di berbagai belahan dunia, dari Jepang hingga Amerika Serikat. Semua mulai melirik perkembangan pesat sepak bola kita. Tapi apa sebenarnya yang membuat Indonesia kini dianggap sebagai patokan oleh banyak negara? Dan bagaimana dampaknya terhadap perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bukan hanya itu, komposisi skuad Garuda saat ini memang semakin solid. Tapi kita semua sepakat bahwa ada dua posisi utama yang masih butuh tambahan kekuatan. Gelandang dan striker. Dalam waktu dekat, kita akan kedatangan Jairo Ridewo dan Ole Romeni. Tetapi apakah itu sudah cukup untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Dan yang lebih mengejutkan, nama Justin Kluivert, putra dari pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendadak jadi perbincangan. Rumor kehadirannya menghujang media internasional dan membuat rival-rival kita di Asia mulai waspada. Tapi apakah benar Justin bisa dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia? Semua akan kita bahas secara lengkap dan mendalam di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Garuda Report. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Maret akan menjadi bulan yang sangat menentukan bagi Timnas Indonesia. 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian. Dan target minimal 7 poin harus dicapai agar Indonesia bisa melaju ke ronde selanjutnya. Ketua PSSI Erick Thohir terus melakukan gebrakan dengan memastikan persiapan matang dari berbagai sisi. Dari pemilihan pemain terbaik, evaluasi jajaran pelatih, hingga mencari lawan uji coba yang bisa meningkatkan level permainan timnas. Yang menarik, dalam waktu dekat, PSSI juga akan mengumumkan direktur teknik baru. Sosok ini diharapkan bisa membawa strategi segar untuk timnas Indonesia. Pertandingan berat melawan Australia dan Bahrain sudah menanti, maka dari itu PSSI tidak mau setengah-setengah dalam membangun tim yang kuat. Setelah sukses mendapatkan Ole Romeni dan Jairo Ridewo, PSSI masih belum berhenti dalam menambah kekuatan timnas. Menurut Yusha Nugraha dalam video terbarunya, PSSI saat ini sedang memproses 2 nama baru, 1 striker dan 1 kiper. Untuk posisi striker ada 2 nama yang santer dikabarkan, Mau Zelstra dan Emiliano Jonathans. Sudah cukup lama masuk radar PSSI, sementara Emiliano lebih banyak disebut karena performa yang menjanjikan di klubnya. Sedangkan untuk posisi kiper, hampir 90% publik meyakini bahwa nama yang dimaksud adalah Emil Audero. Jika benar, kehadiran Emil akan menjadi tambahan luar biasa bagi timnas, mengingat posisi kiper selama ini menjadi titik lemah yang perlu diperkuat. Dengan tambahan 2 pemain ini, timnas Indonesia berpotensi menjadi lebih solid dan siap menghadapi tantangan besar di bulan Maret. Bukan hanya mengurus pemain baru, Ketua PSSI Erick Thohir juga terbang ke Belanda untuk berbagai agenda penting. Di sana Pak Erick bertemu dengan para pemain diaspora, berdiskusi dengan jajaran pelatih baru, serta menghadapi rapat dengan perwakilan KNVB. Salah satu hal yang menarik dari pertemuan ini adalah potensi uji coba timnas Indonesia melawan Belanda. Tentu semua ini masih menyesuaikan dengan jadwal yang padat. Namun jika benar terjadi, ini akan menjadi pertandingan yang bersejarah bagi Indonesia. Selain itu, pertemuan dengan KNVB juga membahas kerjasama strategis termasuk dalam hal pengembangan sepak bola usia muda dan meningkatkan kualitas kompetisi di Indonesia.
Siapa sangka kerja keras PSSI selama ini ternyata mendapatkan pengakuan langsung dari AFC. Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia. Ia memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan dan menilai bahwa jaringan sepak bola Indonesia saat ini adalah salah satu yang terbaik. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat dan mulai disegani di tingkat internasional. Melihat perkembangan yang ada, optimisme semakin besar untuk timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain baru dan persiapan matang, Indonesia menargetkan minimal 7 poin dari 4 laga sisa. Jika itu bisa diwujudkan, peluang untuk melangkah ke fase selanjutnya sangat terbuka lebar. Tapi ingat, perjuangan masih panjang. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak termasuk supporter Garuda sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa Jepang adalah tim terkuat di grup C. Dengan hanya 1 kemenangan lagi, mereka hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi yang mengejutkan banyak pihak adalah performa timnas Indonesia yang berhasil bertengger di posisi 3 klasemen. Banyak pihak mengakui bahwa Garuda kini bukan sekedar tim kuda hitam. Dengan semakin kuatnya skuad yang kita miliki, ditambah rencana naturalisasi pemain diaspora, posisi Indonesia di peta sepak bola Asia terus menanjak. Bahkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang menarik untuk dihadapi. Ia bahkan memberi sinyal akan tetap menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Indonesia di matchday terakhir nanti. Tapi bukan hanya Jepang yang mulai menganggap serius Indonesia. Ada 7 negara yang kini menjadikan kita sebagai patokan. Negara mana saja? Yuk kita lanjut ke segmen berikutnya. Vietnam. Media Vietnam seperti Bongda dan Super Bongda menyatakan bahwa Indonesia sudah melampaui Vietnam dan Thailand. Bahkan analis Vietnam Kang Hui menyebut bahwa Indonesia kini berada di level yang berbeda. Di Malaysia, federasi sepak bola mereka kini mulai meniru strategi Indonesia dalam membangun tim nasional, termasuk dengan naturalisasi pemain. Tapi hasilnya ya kalian tahu sendiri. Thailand dan Filipina, 2 negara ini sudah lama mengamati perkembangan Indonesia. Bahkan kini mereka mulai terbuka mengakui bahwa Garuda sudah melesat jauh dibanding mereka. Bangladesh. Federasi sepak bola Bangladesh berkali-kali mengirim surat kepada PSSI untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Mereka ingin melihat seberapa jauh level mereka jika dibandingkan dengan kita. Ini cukup menarik. Media The Athletic menyoroti bagaimana Indonesia mampu mengubah pemain-pemain naturalisasi menjadi superstar yang sangat populer. Media The Athletic milik Amerika Serikat. Salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin diperhitungkan adalah program naturalisasi yang semakin matang. Di era STY kita telah melihat pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Rafael Struijk bergabung. Sementara di era Patrick Kluivert, Jairo Riedewald dan Ole Romeni dipastikan akan segera berseragam Garuda. Bahkan ada beberapa nama lain yang juga berpotensi bergabung, seperti Emil Audero dan Jonathan. Jika mereka masuk skuad, maka kekuatan timnas Indonesia akan semakin menakutkan. Laga bulan Maret akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain, 2 tim yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi dengan pemain baru yang masuk, serta perubahan strategi yang lebih segar, kita punya peluang untuk meraih minimal 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Apakah Garuda mampu? Mari kita bahas di kolom komentar. Timnas Indonesia memang berkembang pesat, tetapi 2 posisi ini masih jadi pekerjaan rumah. Meskipun Jairo Riedewald akan segera bergabung untuk mengisi lini tengah, secara kedalaman dan kualitas kita masih butuh tambahan pemain baru. Nathan Joawan dan Ivar Jenner masih terlalu muda untuk mengemban tugas berat sendirian. Ricky Kambuaya memiliki energi luar biasa, tetapi untuk level Asia dan dunia ia masih belum cukup konsisten. Mark Klok pun mulai menunjukkan penurunan performanya. Di lini depan kita juga mengalami masalah serupa. Karena itu, PSSI masih terus bergerak mencari nama-nama baru yang bisa memperbesar pool pemain timnas. Nama Delano Varderhagen baru-baru ini mencuri perhatian. Playmaker yang saat ini bermain untuk Feyenoord U21 memiliki catatan yang impresif. 28 pertandingan dengan 5 gol dan 6 assist di usia 21.
31 penampilan di level U18 dengan 18 gol dan 12 assist. Secara statistik, Delano berpotensi menjadi pesaing serius bagi Marcelino Ferdinand di posisi gelandang jika ia memilih membela Indonesia ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat krusial bagi Indonesia. Lini depan dua nama yang sedang naik daun adalah Robin Mirisola dan Emiliano Jonathans. Robin Mirisola adalah striker potensial yang saat ini masih menunggu proses klarifikasi data keturunan Indonesianya. Jika ia memenuhi syarat, ini bisa menjadi tambahan besar bagi timnas Indonesia. Emiliano Jonathans, pemain muda berbakat dengan kaki kiri yang mematikan, juga menjadi target yang menarik bagi PSSI. Jika ia bisa tampil gemilang bersama FC Utrecht, tidak menutup kemungkinan ia akan jadi salah satu striker terbaik yang pernah membela Garuda. Justin Kluivert kini tengah dalam performa terbaiknya di Premier League. Di bawah asuhan Anthony Iraola di Bournemouth, ia mengalami perubahan peran dari seorang winger menjadi gelandang serang dan hasilnya 11 gol dan 4 assist dari 23 pertandingan musim ini, mencetak hat-trick ke gawang Newcastle yang membuatnya melampaui catatan gol sang ayah, Patrick Kluivert, dalam satu musim Premier League. Seiring dengan kepindahan ayahnya sebagai pelatih timnas Indonesia, media-media besar seperti BBC dan The Athletic langsung memanaskan rumor bahwa Justin mungkin akan membela Indonesia. Tapi apakah benar ia memenuhi syarat? Menurut beberapa sumber, kakek Justin, Kenneth Kluivert, berasal dari Suriname, mengingat bahwa banyak warga Suriname memiliki garis keturunan dari Jawa. Ini membuka kemungkinan bahwa Justin punya darah Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada bukti resmi mengenai keturunan Justin. Jika memang terbukti secara hukum, ia masih bisa mengajukan proses naturalisasi. Tapi sebelum ada kepastian, kita sebaiknya tetap fokus pada pemain yang sudah jelas memiliki darah Indonesia. Selain nama-nama yang sudah kita bahas, PSSI juga masih berusaha mendekati beberapa nama besar lain seperti Jaden Oosterwolde, Emil Audero, Bhaskar Struijk, Ian Maatsen. Nama-nama ini jelas sudah teruji di level tertinggi dan bisa memberikan dampak besar bagi timnas, terutama jika kita berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau bahkan ke Piala Dunia 2026. Nah, itulah update terbaru dari Garuda Report. Apa pendapat kalian soal dua pemain baru yang akan segera bergabung? Apakah Emil Audero dan Emiliano Jonathans benar-benar akan menjadi bagian dari timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung sepak bola Indonesia. Terlepas dari semua sorotan dunia, kita belum lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan masih panjang dan fokus utama tetaplah membangun tim yang solid. Jadi buat kalian semua yang cinta timnas Indonesia, tetap dukung dan percaya pada tim kita. Garuda Fans, mimpi kita untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia masih terjaga. Tapi untuk itu, kita harus terus mendukung dan mengawal proses pembangunan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Justin Kluivert layak dinaturalisasi? Dan siapa di antara nama-nama tadi yang paling kalian inginkan bergabung dengan timnas? Tulis di kolom komentar.